Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di channel upex.co.id, channel yang disiarkan oleh Harian Ujung Pandang Express. Di setiap pekan, channel ini menyajikan banyak informasi, utamanya informasi-informasi mengenai usaha, entrepreneurship, bisnis. Sahabat Upex, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Makasih. Assalamualaikum Pak Abdul Rahim ST. Ya, waalaikumsalam. Saya panggil Pak Rahim saja Pak ya. Biasa dipanggilnya Baim. Oh Baim, wah Pak Baim. Gitu. Wah, Sedikit milenial lah. Sedikit milenial, siap, Iya. siap. Tapi bukan Baim Wong. Bukan. Beda Pak nasib Baim. saja. Beda nasib. Iya. Siap. Bersama Pak Baim, beliau ini adalah salah seorang pengusaha yang masih berumur muda, 38 tahun. 38 tahun. Iya. Dan punya usaha di sektor telekomunikasi, Betul. Pak Baim ya. Betul. Dan usahanya ini bukan hanya di Sulsel, tetapi di setengah Indonesia lah, katakan bahkan hampir di seluruh Indonesia sudah pernah To be defined-nya seperti to be itu. defined, seperti di sektor telekomunikasi di Nusantara. Saat ini beliau sementara menggarap proyek di Sulawesi dan Papua. Iya. Bisa bayangkan bagaimana sibuknya beliau, Sangat. Pak Very. Baim. Iya. Terima kasih mau hadir di redaksi Pak Baim. Sama-sama. Ya, beliau Iya. ini latar belakang D3 Politeknik Negeri Ujung Pandang tahun 2002. Jurusan teknik elektro komunikasi. Tapi beliau juga di kuliah bisnis kayaknya di Mercu Buana dan Binus. Ya, di Mercu itu S1 kan saya basically D3 ya. Oh iya, Tahun 97 kan berpisah antara universitas dengan poli. Poli ya. Yang betul. ada di seluruh Indonesia 97 98 97, 98. akhirnya berdiri sendiri. Itu asal muasalnya Politeknik. Iya. Nah, kampusnya itu di sekitaran wilayah Unhas. Kampus barunya ada di sekarang Sekarang di Woncoloy, Di ya, Woncoloy kalau di Makassar. Namanya Politeknik Negeri Ujung Pandang. PNUP. Iya, PNUP. betul. Kalau Mercu Buana jurusan Kalau teknik juga sama telekomunikasi. Cuman di situ kan namanya kuliah sambil kerja lebih ke manajemen waktu ya. Iya. Jadi hanya satu semester dikirim akhirnya nggak nyambung lagi. Iya. Nah, terus sempat masuk manajerial di bank. Di Binus. Saya manajerial tuh lebih sudah mulai merambah namanya project manager di satu perusahaan luar negeri. Iya. Akhirnya ada orang-orang yang beretikat baik membuat saya kuliah di Binus dengan biaya yang begitu mahal. Iya, luar biasa. Itu nih, pun Binus. satu semester akhirnya beliau meninggal bekas bos saya sih Oh, ya. Saya iya. ini kan saya gak usah sebut namanya kan. Kayak mentor tak ini ceritanya ya? Ya mentor dan yang membuat saya dari kamu tidak selamanya jadi karyawan, besok lusa kamu harus berusaha sendiri. Iya. Namanya Henry Kawilarang, bekas direktur iya. Indosat yang Iya. pertama. Iya. Tapi udah meninggal. Iya. Beliau orang Manado dan saya ketemunya pun di Jakarta karena suka say hello sama orang. Iya. Ini saya bilang kalau kita suka akrab dengan orang, bisa jadi ada 1-2 orang rezeki kita di situ. Iya. Jadi basically-nya saya itu business development sebenarnya. Jadi Business kalau ada perusahaan luar negeri Iya. mau cari proyek di Indonesia, saya yang jadi ibarat kata apa ya? Kalau business development itu kayak semacam salesnya. Iya. Ambil proyeknya, tender, apa segala macam, entertainnya sampai barang itu jadi duit. Nah, dengan posisi saya seperti itu lebih ke mengenal Betul. orang-orang di operator, orang-orang di penyedia perangkat, orang-orang telekomunikasi sampai level manajerial. Jadi tidak sulit untuk mengambil kerjaan itu. Nah, sekarang tergantung modal nih sama manajemen yang kuat. Iya. Modal tanpa manajemen yang bagus hancur juga. Manajemen tanpa modal yang kuat hancur juga. Jadi hitungannya saya rasa udah dapat. Iya. Gitu saya sih. Kalau di UMI, Nah, ini dia nih. Tidak linear. Kalau di dunia akademisi itu tidak linear. iya. Saya angkatan magister hukum angkatan 50. Angkatan 50 di 2019 saya masuk kuliah 1-2 semester. Akhirnya datang Covid tuh. Iya. Covid, tapi selesai di tiga semester itu
Nah sekarang proses tesis. Mungkin Proses karena tesis. terlalu sibuk, tapi kedepannya sih saya proposal sudah. Nah tapi kalau proposal sudah, mau pelan-pelan saja. Pelan-pelan ya. Iya. Insya Allah kita doakan. Iya. Tinggal satu langkah lagi nih. Banyak orang bilang gini Pak, sedikit dari saya. Kenapa ngambil hukum? Iya. Iya. Pengusaha itu tidak terlepas namanya kontrak. Iya. Iya. Dan perizinan. Saya gagal sebelumnya karena persoalan kontrak yang tidak ada unsur hukumnya. Nah, jadi saya lebih perkuat sebenarnya di pidana dan bisnisnya. Iya. Kapan kita, karena tidak terlepas yang namanya sistem untuk proyek di Indonesia, apalagi kalau proyek pemerintah, ya mohon maaf. Iya. Saya nggak tahu juga apakah, cuma saya nggak pernah main. Cuma saya lihat teman-teman ketika sudah yang namanya ibarat kata sudah tersangkut yang namanya pihak aparatur hukum, makanya diperkuat dari dasarnya kalau misalkan gimana caranya tidak terlibat gitu. Karena ketika satu perusahaan bubar kan berapa orang yang dikasih makan itu hilang. Betul. Iya gitu. Itu aja sih. Ya, wah baru kita paham nih. Iya. Dari teknik ke hukum karena ingin memperkuat pemahaman regulasi hukum. Karena bisnis itu erat kaitannya. Erat kaitannya. Kita salah melenceng sudah habis. Jadi kasihan orang-orang di balik saya yang biasanya ikut sampai 100 orang, sampai tukang di lapangannya apa. Paling tidak dia mencari orang yang feel-nya dapat, yang bisa kerjasama. Jadi kan ibarat kata 100 orang kepala keluarga saya kasih makan. Luar biasa. Mereka punya anak istri. Iya, betul. Iya, betul. Secara tidak langsung kita punya jasa terhadap karyawan-karyawan ini, betul. Iya, ada ketergantungan. Iya. Dan itu bisa bernilai ibadah luar biasa nih Pak Baim. Seperti itu, Pak. Iya. Baik. Beliau adalah CEO PT Binotel Arintang Pratama. Iya. Bisa mungkin diberikan gambaran sih seperti apa perusahaan ini? Sebenarnya ini kan jasa telekomunikasi dan construction. Iya. Jadi startingnya saya sebenarnya saya kan orang telekomunikasi ya. Iya. Di telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu sangat luas sebenarnya. Ada operator. Iya. Ada apa ya? Ada operator, ada tower bersama, ada penyedia perangkatnya. Istilahnya biasa di technical implementation itu lebih ke perangkat yang kita pakai nelpon. Iya. Perangkat kerasnya itu seperti ada Siemens, ada Motorola yang paling pertama di Indonesia, Motorola, Siemens, Alcatel, Ericsson. Itu kan BTS dan transmisinya, jalurnya, transmisinya. Nah, untuk itu pun sudah bisa berapa persen lapangan kerja yang dibuka, begitu. Nah, terakhir karena dengan kondisi di mana kita tidak bisa pungkiri ya, ekonomi Chinese itu jadi negara embargo yang salah satu yang paling kuat di dunia untuk telekomunikasinya, apalagi dengan CTE dan Huawei. Dan dulunya juga berkantor di sini semua. Iya, Huawei masih ada di sini sampai sekarang, atau di lantai 5 mungkin ya. Lantai basement kalau. Basement dia Huawei. Nah, di balik dari itu saya melihat profit bisnisnya ya, saya harus belajar di di konstruksinya. Jadi telekomunikasi itu sangat luas. Mulai dari awal dibangun, ada kontraktornya, ada surveyornya, dan itu dibangun berdasarkan kebutuhan. Betul. Itu. Jadi bayangkan loh, telekomunikasi itu pemasukan terbesar kedua setelah migas sekarang untuk pajak. Karena negara kita masih tergantung pajak kan. Iya, negara hebat itu kalau misalkan pajaknya sangat kuat gitu. Itu tidak bisa dipungkiri untuk cash flow-nya negara gitu. Berarti bisa kita simpulkan bisnis telekomunikasi juga ini terbesar kedua kalau apalagi setelah pandemi ini dan teknologi di dunia itu tidak bisa dilawan. Harus diikuti perkembangannya. Dan waktu pandemi bisnis yang tidak turun itu telekomunikasi. Sahamnya naik. Sangat naik. Sampai berapa kali lipat. Bagaimana ceritanya sampai Mbak Im terjun ke bisnis ini? Basically saya bilang saya orang telekomunikasi. Iya. Minimal kita bekerja sesuai dengan disiplin ilmu lah.
Iya. Sempat keluar sedikit, dan mungkin bukan feel-nya ya. Iya. Sempat usaha properti, Oh, apa. iya. Iya, jadi ada aset tapi waktu itu nggak ada uang cash. Iya. Jadi gimana caranya mendapatkan modal ya? Lebih ke mungkin kalau misalkan banyak teman banyak rezeki, ada yang backup atau segala macam. Itu saya rasa hampir semua pengusaha jalani. Nah, terakhir saya tetap pakai bank, tapi janganlah sampai lebih besar pasak daripada bumi. Iya. Dalam artian kita punya proyek nih 10 miliar. Kalau bisa hanya 1 M yang kita pinjam, selebihnya pakai uang pribadi. Jadi istilahnya di bank sekarang kan ada KMK standalone. Iya. Saya hanya jadikan sebagai backup. Kita isi. Suatu waktu bisa digunakan. Tapi kalau nggak perlu nggak usah dipakai. Karena kenapa? Pakai uang bank itu kan butuh bunga apa segala betul. Begitu. Ada biayanya di situ. Ya, lebih kebetulan saya Muslim. Jadi kalau bisa riba itu tetap, ya kalau idealnya sih riba dihilangkan. Iya. Cuman kan untuk saya pribadi kan beda orang beda versi. Saya hanya jadikan backup. Iya. Mungkin sih ke depannya ketika settle saya tidak pakai. Ketika settle ya, itu tanda kutip. Iya. Kalau di dunia telco sudah berapa tahun di sini? Saya dari kuliah sih sebenarnya sudah, dalam artian asal muasalnya jadi buruh lah. Saya naik tower, digaji tidak digaji, manjat tower. Wih, serius? Iya. Kebetulan saya basically-nya Mapala sih. Iya. Awalnya dari karena hobi, naik gunung, climbing, terus driving, apa segala macam. Nah, ternyata dari hobi saya itu berpengaruh ke OHSE untuk safety equipment-nya. Nah, akhirnya dengan modal sertifikat itu saya sudah bisa bekerja di ketinggian gitu. Nah, contoh kita lihat di depan itu kan ada towernya Smart Friend. Sana kan BSC-nya ya. BSC-nya Smart Friend. Jadi sering waktu awal-awal pekerjaan kita manjat ini. Manjat. Ya namanya engineer, Pak. Iya. Engineer. Jadi basically-nya saya kan dari instalasi, betul-betul dari nol. Dan itu pun ikut sama senior-senior saya. Iya. Namanya paling pertama itu PT Swatama Megateknik. Swatama Megateknik. Iya. Mulai aktif di situ 2004 ya, 2005. Di Sulsel, di Makassar? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Waktu itu. Jadi sempat kuliah sambil kerja lah. Iya. Nah, ternyata kebetulan saya anak telekomunikasi, saya paham perangkatnya, kemudian masuk di jadi engineer. Pelan-pelan lah ke manajerial itu. Sudah pengalamannya itu untuk membentuk perusahaan kurang lebih sekitar 5-7 tahun. 7 tahun saya bekerja. Jadi di 2009 mulai dengan CV. Iya. Oh, CV. CV pelan-pelan dari bawah CV, akhirnya ke PT. Saya bentuk PT itu sebenarnya 2015-2016 itu. Ya pasang surutnya biasalah. Swasta. Proyek apa yang pertama? Paling pertama saya kerja itu proyek BTS Siemens. BTS Siemens? Iya, BTS Siemens. Bangun dari nol atau? Saya hanya kerja perangkat. Hanya perangkat. Perangkatnya. Jadi dulu itu ada namanya back to back. Kita pakai bendera, nanti masuk duitnya baru kita dibayar. Nah, terjadi fee persentase di situ. Cuman fee-nya di belakangan. Kalau swasta seperti itu kalau untuk telco. Berarti kita kerja dulu, selesai baru dibayar. Baru dibayar. Dimodalin dulu berarti. Dimodalin dulu. Jadi 0-100, anggaplah persentasenya 80-20. Nah, terakhir saya berpikir loh, enak banget orang yang punya perusahaan. Iya. Ya sudahlah, saya bikin sendiri. Jadi 2012 itu sudah mulai main direct Telkomsel. Oh, tidak lewat ini lagi? Iya, tidak direct Telkomsel. Ada beberapa proyek yang temporary tapi hampir rutin tiap bulan. Iya. Itu aja sih yang saya kerja. Iya. Bagaimana saat itu kan otomatis sudah ada perusahaan-perusahaan yang sudah settle, sudah. Iya, sudah bagaimana kuat. Persaingannya waktu itu? Persaingannya saya lawan dengan performa. Performa Dalam artian gini. Perusahaan Jakarta ketika masuk di area 4, ini kan area 4 kalau di Sulawesi Selatan ya. Kiblatnya sih lebih banyak ke Telkomsel. Saya lawan dengan performa dalam artian mereka kerja 2 minggu. Iya. Saya bisa kerja dengan 1 minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, harga ketika perusahaan Jakarta yang kerja pasti lebih mahal. Kita masih bisa menghemat sedikit karena tidak ada yang namanya transportasi dan tim. Iya. Perusahaan apapun yang kerja dari Jakarta di area timur ini, itu pasti memakai orang lokal.
Itu analoginya. Jadi akhirnya saya turunkan budget sedikit, meskipun kecil tapi rutinitasnya kontinunya berkelanjutan. Kalau SDM bagaimana? SDM tidak lebih apa ya? Kalau SDM sendiri untuk berbicara skop Sulsel, iya. saya kan kebetulan ibarat kata kalau di dunia telco trainer lah kategorinya. Saya masih bisa mendidik anak-anak baru yang fresh graduated untuk menjadi seorang karyawan. Nah, itunya sih lebih membuka lapangan kerja. Iya. Gitu. Kalau wilayah yang cukup menurut kita cukup menantang itu di wilayah mana? Papua. Papua. Oh. Papua. Jadi di situ harus berpikir intelijensinya kita. Iya. Hitungannya harus pas dan jangan sampai melenceng. Biasa melenceng. Sering. Sometimes. Kadang-kadang. Tapi kan gini, dari 10 lokasi, terus ada satu lokasi yang kayak agak apa ya, jalan-jalan ibarat kata minus lah ya, yang paling ditakutkan oleh seorang pengusaha. Mas kan masih ada 9 yang menutupi, Pak. Oh iya. Jadi kita hanya lihatnya secara overall. Apalagi kondisi kalau Papua kan ancaman dan sebagainya mungkin ya. Itu sudah harus diantisipasi dari dini, minimal sebaiknya pakai pengawalan lah. Kita ini cari uang. Iya, betul. Saya rasa dengan ajar, saya biasa bilang sama tim-tim saya, dimanapun kita kalau mau meninggal, kalau sudah ya ajalnya, biar di tempat itu. Biar di tempat itu juga. Cuman kan kembali nih, kita harus meminimalisir risiko-risiko lapangan, apalagi yang datangnya dari luar. Lebih ke bagi makanan sih sebenarnya di sana. Kalau intinya kalau mau masuk satu tempat harus tahu budayanya seperti apa. Ibarat kata kita permisi. Jadi teman-teman yang saya didik atau untuk karyawan saya yang saya didik, saya selalu bilang ketika masuk satu kampung hubungi kepala kampung, dan kalau bisa akan selalu didampingi oleh kepala kampung yang bisa berbaur dengan masyarakat lokal. Itu aja sih sebenarnya. Luar biasa. Artinya kita tidak perlu khawatir ya gangguan-gangguan. Kalau kita sudah dekat dengan orang setempat. Orang setempat itu tidak perlu sih sebenarnya. Nah, saya dapat bocoran ya dari Pak Haji Yusuf bahwa katanya Pak Baim ini ada minat untuk ke HIPMI. Bisa? Niatnya sih seperti itu ya. Cuman kan kalau kita berjuang dulu. Siap. Sama halnya dengan filosofi pengusaha, berjuang dulu, gagal nomor 2. Yang penting ada tekad, kita berusaha, apa jalannya semacam jalan itu yang baik. Itu aja sih sebenarnya. Kira-kira apa nih yang mendorong untuk aktif di HIPMI? Ini lebih ke visi misi sih. Dalam artian, biasa kadang-kadang teman-teman bilang, ini anak rakyat for HIPMI Sulsel. Nah, itu hanya hashtag itu hanya hashtag saja sih. Tapi kalau saya lihat begini, HIPMI itu kaderisasi ya. Saya ini masih tergolong muda. Kenapa dikatakan entrepreneur dan ada klasifikasinya 40 tahun ke bawah. Gini. Dan memang itu negara akan kuat kalau misalkan pemasukan pajaknya ada indeks 13% dari entrepreneur rata-rata. Indonesia itu di zamannya SBY sempat naik loh sampai 3-5% secara global. Sulsel itu tinggi, mungkin karena daerah tambang di sini ya. Banyak pengusaha tambang. Banyak pengusaha tambang. Cuman kan kembali lagi, apakah pajaknya itu tepat sasaran atau tapi saya rasa kita tidak usah bahas itu. Intinya gini, negara hebat itu kalau entrepreneurnya 13%. Nah itunya saya masuk HIPMI itu coba bangkitkan jiwa-jiwa pengusaha muda ini. Gini, orang selesai kuliah kan kerja saja dulu, jadi PNS atau segala macam. Ternyata tidak, yang menopang satu ekonomi daerah maupun negara itu tergantung dari entrepreneurnya. Nah, persentasenya saja yang dinaikkan, minimal saya bisa dalam artian mementori yang muda-muda ini, cobalah buka usaha. Entrepreneur, jadi kalau misalkan jaringan ini terbentuk, minimal kalau misalkan duduk bareng silaturahimnya bagus, kalaupun terjadi sinergi bisnis, itu pribadi masing-masing. Lebih ke membentuk pengusaha-pengusaha muda. Begitu. Kalau saat ini HIPMI menurut Anda bagaimana? HIPMI itu bagus ya. Tapi kita punya jaringan. Saling mengenal antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Karena kalau misalnya contoh kasus,
di dunia saya kan jasa konstruksi telekomunikasi, bangun tower lah kata kasarnya. Kalau misalkan saya datang ke satu daerah, minimal kalau saya kenal pengusaha di situ, saya beli chipping di mana, pakai mobil truk di mana, eskavatornya di mana untuk menggali, siapa tukang yang bagus, kemudian saya bina lokal. Kenapa tidak? Bagi beban, bagi rezeki. Nah, HIPMI itu punya jaringan yang kuat secara Indonesia itu sampai di BPC, ibarat kata kabupaten. Betul. Ibarat kata kita masuk di kampungnya orang kan sudah ada teman. Iya. Gitu. Nah, kalaupun mau kerjasama atau apa segala macam, itu tergantung kedua belah pihak. Tapi minimal ada informasi yang bisa membuat kerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat. Dan disitulah peran HIPMI harusnya ya. Organisasi ini sebagai wadah, tempat ngumpul, itu sudah, ya, kaderisasi, jaringan. Dan pengalaman rata-rata orang-orang HIPMI itu masuk ke kabinet ya. Di pusat. Itu pribadi masing-masing. Gimana Pak Haji ya? Pak JK dulu kan dari HIPMI, Kadin, kemudian Menteri. Nah, itu bisa jadi proses kaderisasi juga di di kalangan karena HIPMI itu kan punya banyak teman. Betul, banyak relasi, banyak jaringan. Banyak teman, banyak rezeki. Tidak dari, kalau misalnya kita punya 1000 teman, bisa jadi ada 2 atau 3 orang rezeki kita di situ. Betul. Entah itu ada yang kasih modal, kerjasama yang bagus. Nah, cuman ini garis bawahnya namanya trust. Orang tuh kalau misalnya udah cacat namanya uang, dimanapun tempatnya bakalan susah. Jadi lebih ke, kalau orang luar negeri sebegini. Ini hipotesa ya, ASK, attitude, skill, dan knowledge. Attitude, sikap. Nah, skillnya kita bagus, pengalamannya kita bagus. Kalau attitude kurang bagus, saya rasa tidak aware jadinya tidak orang kalau misalkan skill bagus, pengalaman bagus, tanpa sikap itu perlu ini ada namanya trust, ada kepercayaan, terutama dengan uang. Bagaimana bagi beban, bagi rezeki itu. Kalau misalkan kita bagus bagi hasilnya dan keterbukaan, saya rasa no problem itu bisnis itu. Karena di etika itu pun begini, kita punya kerjaan dari satu user. Kebetulan saya main di Daya Mitra Telekomunikasi. Itu salah satu anak perusahaan Telkom. Dan sekarang sudah EBJ dan IPO dia. Nah, kalaupun kedepannya mau main di Wall Street, itu pribadi company masing-masing. Tapi sahamnya Daya Mitra Telekomunikasi untuk 1-2 tahun terakhir ini luar biasa. Luar biasa sampai karena kerja sampai ke pedalaman. Dan timur ini luar biasa. Di timur ini. Karena mereka masih punya target sampai 1.500. Dari total itu yang baru terbangun 400-an di area 4 Papua, Sulawesi, Kalimantan. Masih ada 1000-an. Terakhir yang saya dapat infonya 288, yang tidak jadi dibangun 200, dan itu pasti diganti lokasinya. Nah, paling tidak saya berperan di situ untuk membangun. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Orang nelpon tuh silaturahminya bagus. Dan ekonomi. Nah, satu daerah tambah komunikasi yang bagus untuk memasarkan produknya. Contohnya kayak di Selayar. Di Selayar itu hampir semua pulau itu sudah ada tower loh, sudah ada sinyal. Yang biasanya orang pakai nelpon, pakai data. Betul. Sekarang kan ada pakai data kayak apalah, ada providernya. Saya tidak usah sebut namanya. Dia pakai satelit. Nah, sekarang Telkomsel itu sudah hadir di pulau-pulau. Entah itu dia titip melalui Daya Mitra, kan ada nama, kan operator itu regulasi dari zamannya SBY itu, satu operator itu dilarang membangun sendiri tower. Supaya karena kedepannya akan mengganggu yang namanya tata letak kota. Betul. Makanya berdirilah namanya tower bersama grup, Bali Tower, Daya Mitra Telekomunikasi, Protelindo, TBG, Inti Bangun Sejahtera. Banyak. Ya itu lumayan banyak. Jadi ada namanya tower sharing. Oh, berarti satu tower kayak gini bisa beberapa operator. Bisa beberapa operator. Oke. Kalau kedepannya nih kan katakanlah sudah tamat ini kalau di telco ini, ada rencana untuk ekspansi ke bisnis yang lain, diversifikasi usaha? Untuk sekarang ini sih ada perubahan kecil-kecil di Takalar. Kembali ke properti berarti. Nah, itu mandek kurang lebih sudah 10 tahun aset yang tertinggal.
Nah, mungkin sih lokasinya kecil, tapi untuk di belakangnya pengembangan sejauh mata memandang. Ya pengennya sih seperti itu. Nah, terus saya kan usernya itu lebih baik itu kontraknya apanya segala macam diurus di ibu kota negara di Jakarta. Jadi kita itu kalau ngurus dokumen penagihan apa segala macam di Telkom Landmark Tower, adanya di Gatsu Jakarta Selatan. User saya di situ. Iya. Ya kedepannya minimal terbangun manajemen kantor di sana dan bisa ke beberapa tower provider untuk bisnis kedepannya. Gitu. Iya. Jadi saya persiapan menuju ke sana, ibarat kata kan di sana berkarir dulunya. Iya. Ibarat kata kalau untuk pulang kampung secara bisnis kembali ke habitat. Kembali ke habitat. Gitu. Baik. Oke, Pak Baim. Nah, terakhir mungkin nih, karena kita tadi menyinggung soal HIPMI. Mungkin ada program yang sudah ada diancang-ancang di kepala Pak Baim jika masuk di HIPMI. Saya pengen mempertemukan pengusaha-pengusaha, lebih memperkuat. Itu pengusaha saja muda sih. ya? Contohnya kayak HIPMI Center. HIPMI Center. Kan saya lihat sudah ada sekretariat ya. Iya. Gaungnya harus diperbesar lagi HIPMI Center. Saya coba membuat database. Orang yang klik, semua gini, namanya si A, saya butuh untuk di daerah mana, dan linknya itu akan dibagi. Wah, menarik. Menarik. Jadi ya, artinya kita bisa ini kan mahal ya. Iya. Kalau di luar negeri gimana? Nah, yang jalankan ini saya butuh siapa sih saya kalau tidak ada dukungan? Kita bangun tidur tuh butuh makan, tidak mungkin langsung ke laut. Iya. Nah, kalau misalkan adanya HIPMI Center dan database, orang klik linknya itu bisa tahu, bisa tahu. Sumpah mau ke daerah, contohnya mau ke daerah Morowali. Iya. Morowali, ada yang mau main tambang. Siapa di sana pemain eskavatornya, apanya? Nah, kalau pastikan ada pengusaha itu yang mau didata kembali sampai ibaratnya kalau bahasa Makassarnya atudung sipulungnya ya, mengenal lebih dalam. Jadi setiap pengusaha itu dengan perusahaannya, basically usahanya apa, yang saya bilang minimal informasi. Nah itunya lari ke situ. Siapa orangnya, profilnya siapa. Oke lah ada Facebook. Cuman kan nggak bisa dipercaya 100% kalau juga. dia HIPMI yang siapkan kan pasti datanya ini valid. Tidak dan lebih mendetail. Lebih mendetail. HIPMI Centernya. Minimal informasi orang datang. Saya butuh di daerah ini, gini. Oh ada teman di sana, silakan Pak. Iya. Gitu. Nah, kalaupun misalkan informasi itu datang dari HIPMI, ada yang mau memberikan dalam artian untuk organisasi tanpa uang itu sangat sudah tidak masuk akal untuk sekarang ini. Tidak masuk akal. Karena ada kegiatan-kegiatan pertemuan, contohnya konsumsi. Nah, kalaupun ke depannya ada yang mau memberikan, itu diserahkan ke, mungkin regulasinya akan diatur melalui organisasi. Dan itu database bisa jadi salah satu sumber pendapatan juga untuk HIPMI kalau kalau itu terjadi, ini baru angan-angan. Kalaupun ada peluang, saya maju. Kalaupun tidak, insya Allah kita kalau apa ya, saya bukan siapa-siapa, tapi minimal dengan niat nawaitu yang bagus. Apa ya, mungkin kalau rekornya sekarang di poin 8 dengan Ketum Rahmat yang bagus programnya ya berkelanjutan lagi. Itu saja sih sebenarnya. Sebenarnya ini sistem kadang sudah bagus. Cuman pada saat prosesnya itu perlu kepengawalan ketat. Betul. Gitu. Iya. Baik, makasih banyak Pak Baim ini waktunya. Kita kurang lebih setengah jam lebih kayaknya kita bincang-bincang. Setengah jam sedikit. Mulai dari usaha beliau, kemudian HIPMI, banyak sekali. Sahabat UPEX, Anda bisa mendengarkan siaran ini, rekaman ini di Spotify, upex.co.id, atau Anda bisa nonton di channel YouTube upex.co.id. Bagi Anda yang senang membaca, Anda bisa baca di koran kita, Harian Ujung Pandang Express, dan portal upex.co.id. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan, sebagai saran kepada calon pengusaha atau pengusaha muda saat ini. Silakan Pak Baim. Oh iya, untuk yang mau berusaha, gini slogannya, jalani dulu, gagal nomor 2. Pengusaha kalau tidak pernah cooling down ataupun jatuh di titik nol, itu bukan pengusaha. Saya teringat kata-katanya Bob Sadino. Lu kalau mau gagal,
jangan jadi pengusaha. Gagal dulu baru bisa sukses. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Jadi kita jangan harus belajar dari senior-senior. Jadi jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal, karena kadang kegagalan itu membuat kita, oh ya lalu yang gagal seperti ini, saya nggak usah lakukan itu. Iya, malah bikin kuat, menambah Malah, kuat. lebih ke psikisnya kita jauh lebih kuat. Lebih kuat. Ya. Gitu. Luar biasa. Ini pelajaran penting nih. Jangan takut gagal. Jalan dulu, Iya. jatuh belakangan. Jatuh, Bangkit bangkit lagi. Bismillah. Bismillah. Iya. Demikian perbincangan kami dengan Abdul Rahim ST, CEO PT Binotel Rintang Pratama. Beliau salah seorang pengusaha muda yang bergelut di dunia telekomunikasi, bukan cuma di Sulsel tapi sampai ke Papua. Kita support beliau, apalagi menjelang suksesi HIPMI ya. Mudah-mudahan beliau masuk menjadi salah seorang Bisa calon. Oh, Iya. siap. Calon ketua di HIPMI Sulsel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.